pertama adalah pengamanan pasar dalam negeri. Yang kedua, programnya adalah perluasan pasar ekspor. Kemudian yang ketiga, peningkatan UMKM bisa ekspor. Halo Sobat Ekspor, perkenalkan nama aku Rehan Wijaya, salah satu mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang yang saat ini sedang mengikuti program studi independen dari Sekolah Ekspor Lakore dengan IDSL 243051. Nah teman-teman, dari video sebelumnya yaitu Free Trade Policy yang dikemukakan oleh Menteri Perdagangan Bapak Budi Santoso, saya sangat amat setuju dengan isi dari Free Trade Policy tersebut atau kita singkat TTP. Nah, TTP ini itu bisa mendorong para UMKM untuk berani ekspor, untuk bisa memperluas jangkauan pasarnya sampai ke luar negeri. Yang pada hakikatnya, yang pada akhirnya itu akan membawa keuntungan tersendiri bagi negara kita. Kemudian, dalam mendukung langkah pemerintah, saya juga memiliki beberapa usulan tambahan terkait kebijakan Free Trade Policy ini. Di antaranya, yang pertama, peningkatan infrastruktur logistik. Logistik yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Saat ini, biaya logistik di Indonesia mencapai 23% dari produk domestik bruto, yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Vietnam yang hanya mencapai 15%. Tinggi biaya logistik ini menyebabkan produk Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar global. Nah, yang kedua, pengembangan zona ekonomi kreatif berbasis daerah. Membentuk zona ekonomi kreatif atau Creative Economy Zones di berbagai wilayah strategis Indonesia untuk mendukung perkembangan dan promosi produk budaya lokal yang memiliki potensi ekspor tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor ekonomi kreatif menyumbang sebesar 7,38% dari produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2022. Yang ketiga, digitalisasi dan ekspansi UMKM ke pasar internasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong usaha UMKM agar dapat masuk dan bersaing di pasar global melalui penggunaan platform e-commerce dan juga dukungan pemerintah berupa subsidi teknologi dan akses pelatihan digital yang diberikan kepada UMKM untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan teknologi digital guna memperluas jangkauan pasar mereka. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023, dari total 64 juta UMKM Indonesia, hanya sekitar 16 juta atau 25% yang telah terhubung ke ekosistem digital. Nah, yang keempat, pusat inovasi dan pengembangan produk berbasis berkelanjutan. Usulan kebijakan ini mencakup pendirian pusat riset dan inovasi di setiap provinsi di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pengembangan produk-produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang sesuai dengan tren pasar internasional. Berdasarkan survei Nielsen pada tahun 2023, sebanyak 75% konsumen di Eropa cenderung memilih untuk membeli produk-produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, data ini menunjukkan adanya tren global yang kuat menuju konsumsi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, mungkin itu sedikit video dari saya. Kalau teman-teman memiliki usulan ataupun kritik terhadap video ini, silahkan komen di link komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak teman kita yang terinspirasi. Sekolah Ekspor, sekolah dari Indonesia untuk dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.